Terus di Alafatia Project ini sebenarnya pengen menerapkan yang namanya apa ya? Kalau bahasa Malaysianya sorry kau. Nah, jadi kalau misalkan ada WO, ada teman yang bisa membantu untuk mengkoordinir acara. Jadi kalau misalkan tanpa WO nih, udah dia mulai nggak ambil juga keuntungan dari situ. Memang konsultasi ngasih solusi gitu kan Kak. Pakai apa ya? Susah disuruh. Iya kayak Sabar tahan dulu. dulu nggak bisa sabaran. mohon maaf buat fotografer yang Ente kadang-kadang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kami yang menjawab salam Kak Fatia ya. Oh iya. Sekarang Kak Fatia yang jawab. Panggil Tia aja, Bang. Oh Tia aja. Si muda. Si muda. Kelahiran tahun berapa Kak? Kalau Tia 98 ya. Yofi? 2000. Kalau Kak Yofi sebagai apa di Fatia Kak? Kalau Yofi sebagai tim solid dari Alafatia Project. Tim inti ya. Iya. Kalau di Seven Color AD lah. Kalau Oh di yang itu ya. Iya. Halo. Oke Kak. Sebelum kita bahas tentang Alafatia ini sendiri, sebelumnya Kak Fatia itu kerjanya di mana gitu? Apa pekerjaannya sebelum ada Alafatia nih? Oke. Background ya. Halo dulu boleh kan? Halo teman-teman semua. Nama aku Fatia Azahra. Nama bekennya Alafatia. Aku di sini sebagai apa ya namanya? CEO dari Alafatia Project Wedding Organizer. Kegiatan aku sehari-hari, aku adalah seorang pendidik. Pendidik tahu nggak apa? Guru. Iya benar, guru di SMP negeri yang ada di Duri. Halo anak murid aku yang nonton, jangan lupa subscribe. Dapat nilai tambahan kalau komen Harus ya. Ya. Dari Bang Dikanya dapat nilai tambahan. Oke, kegiatan sehari-hari guru biasanya sekolah itu dari hari Senin sampai hari Sabtu karena sekolah kita kan nggak full day, jadi biasanya itu sekolah tuh dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Berarti sampai sekarang masih belum full day ya Kak ya? Masih belum full day. Itu aja sih kegiatan kayaknya Kalau seorang guru. kalau sebelumnya kan sebelum WO nih Kak nge-MC ya Kak? Oh iya. Oh iya, jadi Tia itu lulus di tahun 2000 kalau nggak salah saat Covid. Nah, jadi saat itu susah sekali untuk mencari pekerjaan ya. Karena juga Covid. Nah, sebelum dapat pekerjaan sebagai guru, Tia itu bekerja bantu-bantu saudara di Pekanbaru itu sebagai apa ya namanya ya? Desain grafis pet shop di Pekanbaru. Oh, desain grafis pet shop di Pekanbaru. Nah, jadi karena di sana itu pekerjaannya adalah desain aja, terus nggak ada kerjaan lain selain di pet shop. Di situ dia scroll Instagram. Nah, scroll Instagram terus nemu beberapa teman yang ngisi wedding, MC wedding. MC wedding ya benar. Nah, jadi dari situlah Tia juga memulai untuk menjadi MC wedding. Berarti Kakak basicnya sebelum MC ini memang udah berani untuk public speaking atau gimana? Sebelumnya sebenarnya Tia orangnya pemalu loh Bang. Iya, itu kenapa akhirnya bisa tergerak buat MC. Iya. Oke, sebenarnya Tia itu orangnya pemalu Tunggu ya. kan. Kalau orang pemalu kan biasanya kan nggak kepikiran tuh buat jadi MC. Tuntutan apa ya? Tuntutan kantong. skincare ya. Kantong ya, iya betul. Pengeluaran ya. Iya, jadi karena Tia memang dari SMA itu kan udah merantau tuh. Nah, dari SMA itu Tia memang nambah uang jajan tuh pakai bisnis terus kan. Nah, jadi kuliah juga bisnis. Saat lulus kuliah pun juga harus bisnis gitu. Jadi bisnis yang tanpa mengeluarkan modal menurut Tia adalah bisnis jasa. Salah satunya adalah MC. MC gitu. ya. Berarti memang dari kuliahnya udah paham cuan ya. Ya cuan. Nggak ngabisin cuan tapi nyari cuan ya Kak. Iya. Nah terus dari MC kenapa akhirnya kepikiran buat bikin WO gitu Kak? Apa di MC aja nggak cukup cuannya?
Kalau MC sih sebenarnya menurut menurut Tia pribadi itu udah cukup lah. Kalau misalkan tiap minggu itu udah ada job. Udah ada rame terus ya. Alhamdulillah. Mungkin karena hujan ya agak-agak ini dikit. Orang nikah terus ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk MC sebenarnya udah cukup. Tapi kenapa Tia pengen buat WO? Karena di saat MC itu Tia merasa kesulitan gitu Bang kalau bekerja sendiri. Nah jadi kalau misalkan ada WO, ada teman yang bisa membantu untuk mengkoordinir acara gitu. Jadi kalau misalkan tanpa WO nih, udah Tia mulai, maksudnya Tia yang lari ke sana ke sini, bilang ini itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada apa sih namanya WO, kita stay aja di tempat dengan mic kita ya kan, slay gini kan. Yeah. Jadi yang bekerja sana sini itu adalah WO. Yeah. Jadi kenapa Tia pengen bentuk WO, itu sih salah satunya untuk mempermudah vendor-vendor melakukan tugasnya. Terus kalau sebelum ada WO, biasanya yang tugasnya mindahin fotografer. Iya benar itu. Mohon maaf ya. Aduh. Badai. Mohon maaf buat fotografer yang kadang dia minta tolong kan, abang minta tolong dipindahin mejanya. Oh ya kak, aman. Kasian juga, kadang dia harus letakin kamera dulu gitu kan. Kadang kalau misalnya mau minta tolong sama saudara, aduh saudaranya yang mana ya? Bingung kan? Agak susah. Nggak mungkin pengantin kan disuruh kan? Iya, syukur kalau ini nemu fotografernya yang apa? Yang yang agak cekatan sedikit kan? Oh ya ada. Ya, kayaknya guys naikin ini ke atas dikit lah kak. Ini kena apa? Senggol. Tarik ya. Oke. Sorry. Ya, terus kenapa namanya masih sama nih kak? MC Alafatia, WO-nya juga Alafatia Project. Nah, Alafatia sendiri itu artinya apa kak? Mau tahu nggak? Mau tahu ya. Oke, jadi dulu itu Tia pengen jadi chef dulu pas masih kecil-kecil. Jadi kalau dulu pernah nggak sih ada apa namanya ya, program TV yang namanya Farah Queen? Oh iya Nah, benar. dia pasti bilang ala apa gitu ya, ala Farah Queen kayak gitu. Jadi dia tuh pengen juga buat nama beken. Orang-orang yang tahu nama Tia itu dengan kalimat ala Fatia. Nama bekennya ala Fatia. Jadi Alafatia. ya ini ala aku loh, ala Fatia kayak gitu. Gitu Jadi, sih kayaknya asal mulanya. Terus kenapa akhirnya WO nih ngerekrut kak siapa tadi namanya lupa? Yofi. Boleh kenalan dulu nggak? Iya kenalan dong. Iya belum. Namanya siapa? Yofi. Yofi. Kalau Kak Halo. Yofi kesibukan selain di WO apa? Baru WO aja. Baru WO aja ya. Nah, Baru kenapa- tamat kuliah juga. Kenapa akhirnya memilih partnernya Kak Yofi nih kak? Kenapa milih Yofi ya? Oke, sebenarnya Alafatia Project itu terbentuknya pada tahun 2021 kayaknya. 2022. Baru-baru tahun ini. Iya baru tahun ini ya. Jadi Tia beranikan diri buat project wedding organizer ini di tahun ini. Sebenarnya ada planning buat wedding organizer ini tahun 2021, tapi belum cukup berani ya. Jadi alhamdulillah terbentuk tahun 2022. Dan kemarin itu proses rekrutmennya sebenarnya ada di-share gitu Bang Dika, di-share. Iya, di-share. Pakai flyer dari info Duri juga, kayak dari loker Duri dia share kayak gitu kan. Nah, sebenarnya ada beberapa orang yang apply. Nah, tapi di situ dia juga saring ya, dari keseriusan dia, terus dari cara dia berkomunikasi dengan kita. Nah, itu Tia lihat, terus bagaimana penampilannya, personal brandingnya seperti apa. Nah, Tia saring, akhirnya dapatlah beberapa kandidat. Salah satunya adalah Yofi. Yofi berarti memang pure nggak ada ikatan keluarga ya kak? Enggak. Kalau Dika memanfaatkan tenaga keluarga. Sebenarnya pengen juga Bang, kalau tenaga keluarga, iya kan namanya, tenaga itu dari keluarga, jadi lebih solid lagi, lebih dekat lagi hubungannya. Tapi keluarga teh di Duri ini kalau yang muda-muda kayak nggak ada. Oh, iya. Adik ada sih kemarin, tapi lagi kuliah. Ya nggak mungkin paman kita ajak ke dalam. Yang si muda kalau bisa sih. Iya. Kesulitannya selama WO ini apa kak? Tapi Yang kerasa di lapangan? apa ya? Apa ya? Lancar-lancar aja? Ada. Ada lah kayaknya. First project sih kemarin. Pasti ada sesuatu yang
menjanggal di hati kan. Kok kayak kalau misalkan Dika fotografer nih, kalau kami itu yang paling di lapangan tuh sama contohnya sama kayak orang yang ganti baju gitu kan. Datangnya terlalu cepat, dia nggak tahu tamu lagi rame, kita kan nggak bisa foto tuh, foto pose kan. Jadi pas waktunya ganti baju, yang ganti baju datang, dia main bawa aja pengantinnya, akhirnya foto posenya nggak dapet gitu kan. Nah itu kan salah satu permasalahan juga di lapangan. Kalau di WO gimana kak? Kalau kita di ini sih di waktu sih Iya, Bang. waktu. Di waktu ya. Kadang vendornya itu kita kan juga nggak bisa salahin vendor ya. Contohnya misalkan dari prepare awal tuh misalkan make up dulu. Kadang make up ini ada yang dia itu make upin orang dulu. Make upin orang dulu kadang telatnya di sana gitu. Terus kadang telatnya juga di si catin ini, calon pengantin ini kadang si muanya ini udah datang tapi dia masih santai kayak gitu loh. Padahal kita udah ayo kak, ayo kak, ayo kak gitu. Sebenarnya startnya dari awal itu udah agak masalah di bagian awal. Iya, berarti rundown acara yang kita bikin tuh jadi Agak berantakan ya kak ya? Iya agak Berantakan tergeser ya? sedikit aja. Iya, Dika juga pernah ngalamin sih yang kayak gitu. Padahal tapi kalau kami kan kalau ada rundown acara kan, kalau di Duri kan, mudah-mudahan ke depan vendor-vendor kita juga bisa apa namanya lebih paham gitu kan, sama pengantin-pengantin juga lebih paham bahwa rundown acara yang kita bikin buat acaranya itu berjalan biar lancar, bener nggak kak? Iya, udah disetujuin juga sebelum-sebelumnya kan. Pernah ini kan Dika juga acara wedding, terus ada rundown acaranya, terus dibikin make upnya jam 6 pagi. Jadi ada foto sesi beauty shoot untuk pengantin sekitar jam 7. Jadi kita udah datang ke sana jam setengah 7. Jadi kita agak santai lah setengah jam. Rupanya make upnya mulai setengah 8. Hah? Acaranya jam berapa emang? Ya, acara akadnya jam 9. Jam 9 acara akadnya. Jadi waktu untuk make up aja ya Iya, fotonya nggak ada. jadi semuanya dari sungkeman apa izin nikah semuanya jadi di skip. Karena itu kita nggak tahu sih, entah karena pengantinnya yang telat bangun atau karena MUA-nya tadi ya kan. Nah terus sulit nggak kak, kan kalau kita bisa bilang di Duri kan, kalau kita bilang WO, sebagian teman-teman kita di fotografer berpikirnya tuh WO tuh orang pelaminan. Pernah nggak? Kalau Bang mikirnya gitu? Kalau Dika enggak, Dulu. ya kalau dulu gitu, tapi semenjak udah lihat Instagram jadi tahu WO itu apa gitu kan. Nah, sampai sekarang pun masih ada orang umum yang nganggapnya WO itu pelaminan, benar nggak kak? Benar. Bahkan Bener, vendor pun ada juga yang nganggap WO itu pelaminan atau dekorasi. Iya ada kan, fotografer pun ada yang bilang Ada kayak ya. gitu. Nah, sulit nggak kak buat kakak mempromosikan project Alapatia project nih ke pengantin, sementara pengantin itu nggak tahu WO itu apa gitu kak? Sempat dapat apa namanya kasus ya kan. Jadi Tia nawarin MC, bukan nawarin sih, dia booking MC sama Tia. Terus kemudian Tia apa namanya promosikan atau apa namanya ya, tawarkan. Coba tawarin ya. Iya tawarkan, mau nggak pakai Al-Fatihah Project Wedding Planner and Organizer kak. Nanti kita akan bantu ini. Kita udah kasih tahu nih apa aja tugas-tugasnya. Terus dia jawab kayak gini, enggak aku udah pakai paket komplit pelaminan ini. Oh WO ini beda kak sama dekorasi, dia bilang kayak gitu kan. Enggak kok kak, udah katanya. Ternyata pas di hari H nggak ada yang ngatur-ngatur, bahkan yang nungguin tamu, jaga buku tamu itu udah nggak ada. Maksudnya apa ya namanya ya? Nggak ada gitu yang ngurusin kayak gitu. Berantakan ya. Berantakan. Nah jadi sebenarnya itu kan ada 3. Ada wedding decoration, wedding planner, sama wedding organizer. Nah, wedding decoration itu seperti namanya ya, wedding decoration itu adalah orang yang mendekor atau menghias suatu pernikahan atau pelaminan, tenda dan lain-lain. Ya, jadi kalau wedding decoration itu adalah orang yang mendekor atau menghias pelaminan ataupun sebuah wedding. Iya, Kemudian yang kedua ada namanya wedding planner. Wedding planner. Wedding planner itu sesuai dengan namanya, artinya adalah memplanner atau merencanakan. Nah, biasanya wedding planner itu tugasnya adalah untuk mencari vendor, satu. Yang kedua untuk
merencanakan apa aja rundown yang akan kita lakukan, kegiatan-kegiatannya mau didesain seperti apa. Nah, itu planner ya. Kemudian ada yang namanya organizer. Nah, organizer ini seperti namanya, organize itu adalah mengatur atau mengkoordinir saat acara. Nah, jadi beda ya. Ada dekorasi atau decoration, ada planner dan ada juga organizer. Nah, kebetulan Al Fatihah Project ini adalah wedding planner and organizer. Jadi bukan decoration. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau wedding bersama kita ya, Al Fatihah Project, nanti kita bakal cariin vendor-vendor seperti decoration, kemudian fotografi, ya fotografer, makeup artist dan lain-lainnya nanti kita akan bantu cariin. Nah, itu pengertian dari wedding planner and organizer kayak gitu. Harus diulang-ulang nih Bang supaya ngerti. Ngerti. Ya, karena kita maklum aja ya, maklum. Iya. Karena kayaknya dengar wedding organizer WO dengar WO ini udah lama, cuman pengertiannya orang belum banyak yang paham gitu. Nah, kalau Dika sendiri sebenarnya kalau klien datang ke kita, datang ke fotografer kan, Dika pasti tanyain tuh Kak, pelaminnya udah ada, dekornya udah ada, terus Dika juga pasti saranin juga pakai wedding organizer. Yang pertama bukan karena kita pengen ya pastilah istilahnya kita mempromosikan teman istilahnya kan, tapi Dika nggak menjurus ngasih ke ini, yang penting kakak mau budget segimana, ini kita rekomendasiin yang ini gitu kan. Jadi kita cocokin harga sama paketnya, dia ada duit segini mau pelaminan kayak gini nggak, mau pelaminan kayak gini, jadi memang dikasaranin, bukan kerjasama gitulah, nggak ambil juga keuntungan dari situ, memang konsultasi ngasih solusi gitu kan Kak ke klien. Nah, Dika juga saranin untuk pengantinnya itu pakai wedding organizer, karena beberapa pengalaman tuh kalau udah nggak ada WO di lapangan kayaknya nggak teratur. Iya, gimana lah istilah kerennya apa bahasanya Kak? Apa Bang? Huru hara. Iya kan, semuanya nanti tiba-tiba abis akad nikah tiba-tiba salaman sama orang tua kita, padahal susun dulu gitu kan. Benar-benar. Terus Kak, seberapa penting pengantin itu pakai wedding organizer menurut Kakak? Kalau menurut dia sih penting banget ya, apalagi pernikahan itu adalah momen sekali dalam seumur hidup yang benar-benar sakral, yang kita tuh pengen jadi ratu sehari, raja ratu sehari, nggak pengen pas nih kita duduk di pelaminan terus kita itu cateringnya gimana abis, itu tolong ini kan kita nggak pengen ya pengantin itu seperti itu. Nah, jadi dengan adanya wedding organizer itu lebih terbantu lagi, karena wedding organizer ini akan membantu di sebelum hari H dan juga saat hari H seperti itu. Jadi apa aja yang dilakukan wedding organizer ini terhadap si acara pengantin Kak? Mulai dari mana? Apa aja tugasnya gitu Kak? Apa Yofi? Kalau dari awal sih kita adain ini dulu ya, meeting sama beberapa vendor. Kemudian kita juga bahas tentang rundown yang akan kita lakukan besok hari. Kemudian kita juga sharing dengan beberapa vendor terkait dengan rundown yang kita buat, apakah setuju, apakah mau direvisi. Nah, di situ kita lakukan diskusi dulu. Kalau sudah fix rundownnya, kita akan buatkan wedding booknya. Oh, berarti rundown acara kita bikin dulu sendiri ya? WO bikin dulu sendiri ya? Tapi sebelumnya konsultasi juga sama si klien sebelum kita briefing dengan vendor-vendor yang lainnya. Nah, ketika technical meeting ya atau briefing tadi, kita juga simulasi sebelum acara. Biasanya tuh kan yang disimulasi itu saat resepsi arak-arakan. Nah, supaya nanti ketika hari H si keluarganya itu nggak bingung ini harus maju atau harus gimana kayak gitu. Kita harus ada simulasi dulu sebelum hari H. Kemudian di saat hari H itu kita start dari pagi mulai dari morning call ya. Kemudian kita juga follow up vendor. Kita ingatin vendornya lagi, kemudian kita juga prepare apa aja barang-barang yang harus dipersiapkan. Dan di tim Al Fatihah Project ini masing-masing tuh udah ada tugasnya, masing-masing tuh udah ada tugasnya. Misalkan si Yofi ini lebih sering jadi PIC pengantin. PIC pengantin, ya, tugasnya pokoknya segala kebutuhan dari si pengantin itu Yofi yang tanggung jawab. Yofi tanggung jawab. Bang, ini agak kecil suaranya. Iya, udah.
Udah. Udah. Berarti tadi nggak masuk ya? Masuk. Cuman kesininya aja. Oke. Iya. Jadi Yofi ini dia profesional banget nih kalau misalkan udah urusan PIC pengantin. Karena Berarti khusus di sana ya kan? ya lebih ke PIC Masih pengantin baru. sih. Sering masuk Instastory soalnya. Iya karena gini Bang, kalau jadi WO itu kita harus ramah, friendly, terus harus mudah bergaul dengan keluarga dan jiwa itu tuh ada di Yofi. Makanya tiap kali project Yofi itu di PIC pengantin dan keluarga gitu. Ya, terus apalagi tugasnya Kak? Apalagi ya, semua kebutuhan pengantin, makan ayah ibu itu kita yang servis. Kemudian apalagi tuh, pokoknya dari atas sampai bawah pengantin itu tim WO yang perhatiin dan PIC-nya masing-masing ada. Jadi si pengantin memang terima santai aja Kak ya, santai nggak aja. mikirin lagi yang Enggak. kesana kesini ya Kak ya. Terus apalagi ya, di saat acara kita juga ada bagian-bagian masing-masing. Kalau yang paling penting itu sih sebenarnya di bagian pelaminan atau stage-nya. Nah, kalau di stage-nya itu gimana caranya biar lebih rapi? Di situ kita kasih beberapa satu stopper sih sebenarnya aku. Satu stopper di salaman masuk salaman. Kemudian kita juga ada stage manager. Nah, stage manager ini kalau di project Al-Fatihah project itu fungsinya adalah untuk mengatur barisan atau susunan posisi dari orang-orang yang ada di atas pelaminan. Misalkan, Bu geser sini sedikit Bu, ya senyum-senyum, maskernya dilepas. Terus kita juga yang fotoin pakai HP. Jadi nggak fotografer lagi yang harus pegang HP, masukkan nih HP ada 10 ya kan, HP ada 10 masukin kantong sana sini, kamera dipegang, enggak. Jadi kalau ada WO yang ngambil pakai handphone tuh kita. Ya kita ya Kak ya. Berarti si pengantin udah nggak mikir-mikirin lagi yang memang jadi raja sama ratu sehari ya Kak. Iya. Walaupun setelah dekor dibuka balik lagi ke jadi raja. Oke. Iya. Nah terus Kak, apa pengalaman pertama yang selama jadi WO ada yang lucu atau yang mengesalkan? Apa ya, Pi? Ada nggak Kak? Apa, Pi? Oh, iya kemarin pernah project pertama itu sebenarnya yang beli barang tidak terduga itu sebenarnya bukan WO. Sebenarnya itu adalah keluarga. Gitu kan kita sebenarnya ada Barang nggak terduga contohnya Kak? contohnya mangkok habis. Kantong plastik. Kantong plastik habis. Terus apa lagi, Pi? Oke. Semua gitu. Jadi ya udahlah karena gembok. Ya udah kita yang beliin, kita yang cariin keluar kayak gitu. Sebenarnya itu harusnya keluarga. Keluarga ya. Tapi keluarga juga mau jadi ratu dan raja sehari iya. gitu. Iya kan. Anaknya aja raja tuh keluarganya mau jadi raja juga ya. Terus ini sih satu lagi yang agak lucu. Jadi ketika sebelum acara itu kita udah nentuin panitia. Maksudnya dari keluarga udah nentuin panitia. Misalkan yang jaga tamu nanti si ini, jaga hidangan si ini, nerima tamu si ini. Tapi pas di hari H dia udah menghilang nih. Karena biasanya yang jaga-jaga itu kan ibu-ibu ya. Iya. Nah ibu-ibu tuh juga mau kodak-kodak dia Bang. Iya. Jadi baru semenit aja jaga hidangan udah nggak ada hilang, lagi. ya? Udah hilang. Iya. Jadi itulah kalau misalkan dari klien juga minta yang jaga tamu, jaga hidangan itu dari Al-Fatihah Project juga nyediain. Juga bisa ya Kak. Tapi pasukan inti yang sebenarnya tadi itu ada stopper, Ada stopper, stage manager, kemudian PIC pengantin. PIC pengantin dia memang fokus kedua pengantinnya aja kan Kak. Kedua Jadi pengantin. kayak dia ganti baju segala macam yang dampingi dia waktu foto outdoor juga gitu kan Kak. Iya benar. Terus controlling area, kita Control lihat, area. ya, keliling-keliling. Terus juga catering sama VIP. Jadi catering VIP Catering itu sama VIP. Berarti ada 7. 5 apa 5 6 ya. Iya. Satu tadi apa? Stopper, Kemudian stage manager. Stage manager ini yang nyusun tamu. Ya, yang ada di atas panggung. Panggung lah gitu ya. Atas panggung turun dia lagi gitu. Iya. Kemudian ada PIC pengantin. PIC. Kemudian apa lagi? Controlling Control area. area. Catering. Kemudian catering and Catering. VIP. Kalau rame itu kita bisa 6 sampai 7. Kalau standar sih kita 4 sampai 5. 4 sampai 5. Berarti tergantung paket-paketnya juga ya Kak? Iya benar. Tergantung paket-paketnya juga. Terus kalau Kak Yofi selama ini
ada pengalaman tersendiri nggak selama jadi WO? Kan ini pertama kali jadi Iya, WO kan. Nah, pengalamannya gimana, Kak? banyak sih Bang. Salah satu ya, Bisa Salah wisata kuliner. satunya. Wisata kuliner. Iya, bisa wisata kuliner ya. semua yang biasa yang dulu Yofi kurang suka pergi Kondangan. kondangan gitu ya Bang ya. Heeh. Jadi karena WO ini jadi suka aja gitu. Seru ya. Seru, banyak-banyak makanan juga. Terus Cobain makanan Kak ya? iya, kuliner. Heeh. Tapi kalau lagi rame kita nggak bisa makan, Bang. Iya benar. Dika justru tipe orang yang nggak makan di tempat pesta. Jadi Ya kan deh? pulang dulu balik pulang. Enggak. Jadi nggak ada. Kayak makan nasi di tempat pesta tuh agak kurang gitu. Dika palingan sekali aja makannya selama wedding tuh karena yang kayak Kak Fatia bilang, Kak Tia bilang tadi tuh kita sibuk gitu. Iya benar-benar. Heeh. Jadi kesempatan makan terpaksa kita tunda kan. Tapi bisa aja gantian sih karena misalkan si stoppernya lapar, kita ceng dengan tim yang lain, terus yang tim yang satunya lagi yang nggak terlalu urgent kita pindah ke sana. Jadi yang si Yofi atau yang stoppernya makan dulu misalnya kayak gitu. Jadi ada ceng posisi kayak gitu. Nah, selama mengatur pengantin Kak, ada keresahan tersendiri nggak? Masih aman aja Bang. Masih aman-aman aja ya sampai sekarang ya. Iya. Nah, sebenarnya Dika optimis sih, optimis bakal pengantin-pengantin kita zaman sekarang nih bakal pakai wedding organizer. Karena apa namanya? Acara itu kan memang kayak Kak Fatia bilang tadi sekali seumur hidup. Kita juga bilang ke kliennya sekali seumur hidup. Jadi pilihlah vendor yang memang kita inginkan. Nah, salah satu vendor yang paling penting, semuanya penting sih sebenarnya. Tapi kalau eh, dekor udah bagus, makeup udah bagus, fotografer udah bagus, tapi nggak ada susunan acara percuma kan? Sama Bener aja nggak Kak? ini Ya kan? berantakan Sama aja. aja kan? Kalau dia sih prinsipnya gini ya Bang Dika ya, biar pernikahan itu kecil, yang penting bermakna dan tersusun rapi kayak gitu. Iya, karena acaranya nggak bisa diulang. Ya Ya benar, kan? benar. Ya nggak Kak? Benar-benar. Heeh. Nah terus Kak, tadi kan kita ada juga Kakak bilang juga ada untuk morning call, Iya. mengingatkan vendor. Selama ini ada problem nggak Kak di situ? Ya, Apa ya? kalau bayangan Dika nih, ada sebagian vendor yang kayaknya nggak mau diatur kayak gitu. Ada nggak? Lancar-lancar aja. Lancar aja sih, dia cuman iya aja, inje. Maksudnya Iya. kayak oke kayak gitu. Masih lancar aja sih kalau menurut dia. Masih aman-aman aja ya Kak, selama jadi vendor WO. Nah, terus gimana ke depannya nih Kak? Ala Fatia nih ke depannya. Pengennya gimana gitu ya. Heeh. Kalau dia sih pengennya kalau bisa ya Kota Duri ini di tahun 2023 ya, lama kali ya. Semua wedding itu mau wedding di rumah, mau weddingnya di gedung, mau weddingnya di hotel wajib pakai WO. Pengennya sih kayak gitu. Pengennya ya Kak ya. Kayak kota-kota lain kan kayak gitu ya. Terus ya, dia juga pengen Ala Fateh Project ini bukan cuma di Duri tapi juga sampai ke luar kota, Wes, sampai ke keren. mancanegara. Ke Malaysia. Kalau Malaysia masih bisa ya Kak ya. Bisa. Kalau ke Thailand? Pakai bahasa apa tuh ya? Sorry Kak. Iya. Nah, terus Kak, kok blank. Terus tadi kan kayak Kakak bilang kan mau kecil weddingnya, mau besar weddingnya, semoga bisa pakai WO. WO. Nah, kita kan tahu WO nih bayarannya agak lumayan sedikit Kak. Nah, apa ada solusi buat orang-orang yang karena kan nggak semua pengantin punya dana seperdana lebih gitu. Apakah ada solusi buat pengantin yang istilahnya dananya terbatas gitu Kak? Kalau menurut dia sih pembagian budget WO itu tergantung dengan besar kecilnya suatu acara. Biasanya yang kecil itu apa namanya, kapasitas tamunya tuh lebih sedikit biasanya. Nah itu yang turun itu biasanya kita kasih kalau nggak 3, 4 orang. Nah jadi kan itu budget WO-nya lebih terjangkau ya. Nah kalau misalkan weddingnya itu
kapasitas tamunya itu banyak sampai 1.000, 2.000, 3.000, otomatis kita harus turunin anggota krunya itu 7, 8 gitu biar lebih tersusun rapi. Nah, itu budgetnya lebih mahal lagi. Jadi kalau budgetnya dia misalkan weddingnya kecil-kecilan aja nih, tetap aja coba kontak Al Fatihah Project, itu kan ada nomornya, coba aja ditanyain Di dulu. Instagram Iya, ya. karena Jangan bisa lupa konsultasi. follow Iya, Instagram. di sini ya. Di sini. Bisa ngedit nggak? Bisa ngedit nggak di sini? Bisa. Di sini ya, guys. Biasanya di atas. Oh, di atas. Oh iya ya, bukan di sini. Iya. Boleh konsultasi aja sama adminnya. Nanti kita bakal sharing-sharing juga apa kendala dari teman-teman. Kalau misalnya pengen banget pakai Al Fatihah Project tapi nggak ada budget, nanti kita bakal kasih tahu solusinya. Ya, pasti ada jalan keluarnya ya Kak. Iya, Ya. benar. Jadi acara kita yang satu kali seumur hidup bisa berjalan dengan lancar ya Kak ya, benar ya. Nah, terus Kak selama ini pernah dengar? Cek. Dengar. Dengar. Dia masuk sih, Chill, cuman terus selama ini Kak di Al Fatihah Project ini sendiri pengalaman penolakan pernah nggak Kak? Maksudnya ketika kita Iya, nawarin, nawarin, sering Sering ya? sih Bang. Alasannya biasanya kenapa orang nggak mau pakai WO? Udah dari keluarga satu. Yang kedua udah pakai pelaminan ini. Itu juga sih. Iya, Dia mikir pelaminan tuh bakal ngurusin semuanya. Kayak gitu. kenyataannya enggak ya Kak? Kenyataannya enggak. Kadang orang pelaminan pas di hari H udah menghilang. Kadang kan ada beberapa pelaminan yang kita butuh nih, misalkan tambahan ini, pas nyari orang pelaminannya ternyata udah nggak ada. Pernah sih di kejadian di TKP kayak gitu. Nah, terus seorang wedding organizer, seorang wedding planner. Nah, benar kan Kak? Kayak gitu kan? Ya, planner and organizer. Planner and organizer ya Kak ya? Iya benar. Planner and organizer. Organizer. Nah, Kakak punya konsep wedding dream tersendiri nggak? Misalnya kalau pengantinnya datang ke Kakak, aku mau wedding nih. Ada konsep wedding dreamnya nggak dari Kakak gitu? Kalau dari Tia pribadi sih ada ya, yang modelnya seperti ini. Tapi kita tawarin dulu Kak, rundownnya kayak gini. Kira-kira ada tambahan nggak? Atau ada yang pengen direvisi? Atau Kakak pengennya modelnya itu seperti apa? Itu kita tawarin dulu konsep wedding di kita. Kemudian kalau mereka pengen revisi, ya udah sesuai dengan keinginan mereka. Terus di Al Fatihah Project ini sebenarnya pengen menerapkan yang namanya apa ya? Kalau bahasa Malaysianya layan sendiri, layan sendiri. Jadi ketika makanan itu nggak ditinggal di atas kursi, atas meja, bawah kursi, tapi makanan itu bisa dengan mandiri mereka letakkan di tempat yang semestinya. Pengen sih kayak gitu, ngerti nggak maksudnya? Iya, paham. Nah, jadi nggak perlu orang yang ngangkat piring, nggak perlu lokasinya itu berantakan, ya kan? Nah, jadi dia pengen buat konsep itu sih, mandiri lah lebih tepatnya. Nah, Bisa nggak ya? kayaknya bisa sih. Bisa. Kayaknya bisa. Kalau pengantinnya juga mau gitu kan. Tapi sulit nggak sih Kak buat mewujudkannya, karena kan kita balik lagi ke tamu segala macam kan, keluarga kan. Kalau itu sih sebenarnya ya bicarain dulu, diskusin dulu sama kliennya. Kira-kira di call dibuat kayak gini gimana? Kalau kliennya bilang oke, kita akan laksanakan. Tapi kalau kliennya bilang nggak usah lah Kak, udah ada yang angkat piring. Nah itu nggak jadi kita laksanakan. Tapi sih pengennya Tia pengen punya konsep itu. Jadi kalau misalkan dari kliennya udah setuju nih, ya udah buat aja konsep seperti itu. Nanti kita akan sediain penanda atau sign ya, di mana yang kelihatan kalau misalkan setelah makan itu piringnya diletakkan di mana gitu. Jadi memang ada tempat-tempatnya, ada kata-katanya. Jadi biar orang tuh lebih mandiri lagi. Iya, benar. Gitu. Nah, selama di lapangan Kak, Ya. teman-teman ada keluhan nggak? Misalkan dari kayak yang stage manager tadi, PIC, stopper ya kan? Ada keluhan nggak Kak? Ada sih ya di bagian Stopper. stopper. Ya, Dika mau sebenarnya mau ngarahnya mau ke sana. Dia pernah nih jadi stopper nih. Iya, gimana? Tapi dia nanggapin dengan baik hati. Maaf ya Ibu. Ya maaf ya Bu. Maaf ya Ibu. Dari tamunya Bang. Dari tamunya. Tamunya Tamunya gimana? Kak nggak Novi? sabaran. Iya. Misalkan kalau ada tamu yang satu keluarga nih naik ke atas pelaminan, kan mereka mau foto dulu.
Iya. Tapi tamu yang lain nggak mau gitu, nggak mau nunggu. Jadi Udah ditahan-tahan iya, dari nggak bisa. Saya mau duluan Kak, mau berangkat ke sini lagi, mau ke Pekanbaru, mau kemana gitu. Jadi kita bingung kan. Terus kalau misalkan ada dari keluarga suruh berhenti dulu, jangan naik ke pelaminan, itu susah ngatur tamu-tamunya juga. Susah disuruh. Iya kayak Sabar tahan dulu, dulu, nggak bisa Bu. sabaran. Kadang kalau Yofi bisa sih, dia dengan Iya. senyuman, maaf ya Bapak, maaf ya Ibu, sebentar. Harus pasang wajah template ya Kak. Template-nya gimana? Harus senyum. Harus senyum ya Kak. Walaupun di hati ngedongkol pasti. Nah, sebelum ada WO nih Kak, sebenarnya kami di Seven Color ini juga udah mikirin gitu. Iya. Nah, gimana kalau kita tawarin ke klien satu tim, kan misalnya kita turun bertiga, kita tambah satu orang buat yang jaga stopper sama buat yang fokus di ngatur tamu gitu kan. Tapi ya balik lagi kan kembali ke budget ya Kak kan. Iya. Pengantinnya nggak mau ya Bang, adanya yang segitu aja lah katanya kan. Nah, kita tuh sering kayak kadang request pengantinnya tuh ke kita, Bang nanti tamu difoto ya, semuanya difoto ya. Nah, kita buat ngemujudkannya tuh susah karena nggak ada stopper gitu Kak. Nah, kita fokuskan satu teman misalnya yang video agak nganggur tuh buat stopin tamu. Nah, tapi tamunya kayak yang Kak Yofi bilang tadi. Kalau di bahasa Minang dia bilang sabanta nyo aden salam aja nyo ya kan Kak? Iya. Aden salam aja nak foto Sama dan orang tuanya aja. Tuh ujung-ujungnya ke pengantinnya. Ya foto juga. foto Sabar. juga. Kasihnya apa? Sabar. Pakai HP ya. katanya. Ya kan Kak? Nah, sampai akhirnya kita bikin X banner kita taruh di tempat tamu naik. Mohon antri untuk dokumentasi. Tapi nggak ngantri juga ya. Tapi nggak ngantri juga, kayaknya susah ya Kak. Kayaknya harus gitu ya. buat besar-besar deh, Bang. Besar. Iya kayaknya ya. Mohon antri. Atau bisa juga stoppernya bawa sentruman kayaknya Nggak sadarkan diri. mengganggu adab ya. Ente kadang-kadang. yang bandel di sentrum. Ya nggak mungkin ya Bagus Kak. juga kayaknya Yofi. Janganlah Kak. Serius. Nah, salah satunya yang ngeluh di stopper ya Kak. Iya, juga kadang gini Bang, kita udah ngatur misalnya posisi foto udah kita panggil misalkan untuk keluarga, nggak datang juga nih keluarganya ya kan, terus udah rame tamu baru bilang kak kami ini gini, ya sabar ya Kak, bentar tadi kan udah dipanggil namanya bentar ya, nggak kami mau, nah serobot lah tuh dari tangga tengah. Iya. Padahal yang lain masih ngantri nih. Harusnya kan mereka tahu nih bentar ya, karena ini udah diatur. Nanti ada time-nya kita panggil lagi untuk foto kayak gitu. Jadi kan itu nggak enak juga kan. Tamu yang lain tuh udah antri panjang-panjang, terus keluarga yang nggak sabaran pengen naik kayak gitu. Jadi kadang juga harus ada apa ya namanya ya, kerjasama juga antar keluarga dan juga pengantin. Ya, solusinya Kak. Gimana ya, kadang pas briefing tuh udah diomongin Bang, terus mereka bilang iya, jadi pas di hari H beda lagi. Iya, kayak kita briefing tuh kalau kayak Dika kan ada tambahan misalnya dari fotografer, kami selalu bilang keluarga jangan kemana-mana. Iya. Stay di tempat pelaminan, nanti ada sesinya kita foto, selesaikan foto keluarga, habis itu mau pergilah kan. Karena yang paling penting tuh menurut kami momennya adalah momen Keluarga. bareng keluarga. Kalau tamu kayaknya ya sekedar formal aja Kak ya. Heeh. Nah, terus yang lain ada Kak? Sampai di situ aja. Apalagi ya, oh ini kalau misalkan kami kan kalau di Al-Fatihah Project itu kan ada jalur antrian. Nah kadang ada beberapa orang yang nggak mau apa ya namanya, nggak mau dengerin Kak, jalur antrian sebelah sana, sebelah kanan biasanya ya, Kiri biasanya enggak? Kanan. Kalau Coba kita taruh di lam R. Lamer, Biasanya sebelah kanan. kanan ya iya naiknya. sebelah kanan. Iya, Kalau sebelah kita kanan naiknya. menghadapin Iya. Nah kita naiknya sebelah kanan. Kadang udah dikasih pagar pun mereka tetap lewat sebelah tengah, bagian tengah. Terus lewat bagian tangga tengah. Kan itu mengganggu ya. Jadi tangga tengah itu tidak boleh dinaiki oleh tamu. Jadi tangga tengah itu buat si WO naik turun tangga. Terus tidak ada yang melintas di sepanjang area yang steril itu apa sih Iya. namanya?
steril area Ya, ya. steril area ya. Ya benar ya Kak. Kadang ada juga tuh ya kan, keluarga katanya. Nah, tengah-tengah itulah dia lewat. Tapi kalau untuk masalah yang ini kayaknya nggak ada solusinya nak Kak. Ya, kesadaran sendiri sih. Kembali lagi kesadaran tamunya masing-masing ya. Tapi kalau kita kan kayak Dika nih kan Kak, Ya. di lapangan kan kita kan istilahnya menguasai lapangan lah, menguasai panggung lah istilahnya kalau fotografer kan. Berani buat naik, berani buat jalan ke sana ke sini ya kan, menguasai lapangan lah. Tapi kalau saya pribadi sama istri tuh kalau pergi ke nikahan orang kayaknya nggak berani buat kayak gitu. Kadang kami nggak usah lah foto, kayak segan gitu naik ke atas gitu kan. Maksudnya jadi tamu. Iya, pas ketika jadi tamunya gitu, nggak berani serobot-serobot gitu, gitulah. Gitulah cerita Dika gitu. Iya. Kayak Kak Tia lagi blank nih. Iya, udah. Nah, terus Kak, kan selama jadi vendor WO nih, vendor WO kan juga udah ngalamin permasalahan di lapangan. Kalau internalnya ada nggak Kak dari tim misalnya salah satunya gitu? Apa ya? Apa Pi? Selama ini udah ada gonta-ganti tim nggak Kak? Oh, kemarin itu sempat ada 5 orang kalau nggak salah. Tapi pada ini kuliah. Oh, kendalanya di situ ya. Kuliah kan. Jadi kita open recruitment lagi. Sebenarnya udah banyak yang lamar atau udah banyak yang apply. Cuma di situ kita juga harus seleksi, Bang Dika. Kita nggak bisa ngambil sembarang orang aja. Karena di Ala Fatia Project ini memang cari orang yang benar-benar pengen bekerja. Benar-benar pengen. Iya, Nah, tadi pengen kita kan bekerja. udah promosiin Ala Fatia nih ke klien. Iya. Sekarang mana tahu ada yang nonton Oh iya. pengen gabung. Oh iya, boleh banget. Ya. Apa kriterianya tadi gitu Kak? Pertama, Ah, sudah lulus SMA. Jadi kita nggak mau ngambil yang anak-anak sekolah. kuliah? Iya, lulus SMA kan dia bilang kan. Iya, berarti lagi kuliah juga bisa. Boleh. Yang boleh, penting nggak apa-apa. free Sabtu Minggu. Ya. Terus? Usia 18 sampai 20 berapa ya kita buat ya? 25 tahun. Ya, masih muda, harus energik ya. Kemudian kriterianya laki-laki atau perempuan, tapi sekarang lagi dicari laki-laki. Kalau perempuan udah banyak, lagi dicari yang laki-laki. Berarti awak nggak bisa ya? Awak 26 soalnya. Saya. Iya. 26 5 tahun yang lalu. Kemudian jujur, bertanggung jawab, bisa diajak bekerja sama dalam tim, mau belajar. Itu sih intinya. Belajar. Satu lagi harus good looking. Good looking bukan harus cantik dan ganteng ya. Good looking itu harus rapi. Ya rapi, benar. Catching. Catching ya benar. Iya. Sebelum Benar, mana Kak? nih lihat kameranya? Bebas Kak. Nanti Sini? dikaedit ke sini boleh. Ke sini boleh. Ini kayak nggak bisa lah. Ini ke sini. Oh, ya. Ke sini. Nah, terus Kak, dari kriteria mau Nggak, lanjut cuma mau bilang kalau misalkan pengen gabung silahkan apply ya di sini. di sini. Nah, terus Kak, kendalanya kan kita ngerekrut anak muda nih. Ada kendalanya nggak Kak? Kalau Dika seumuran 20 sampai 25 tahun tuh kayak masih Manja. iya, itu Kayak salah satu anak-anak ya. ya. Heeh. Kan sementara WO nih kita ngatur tamu, ngatur pengantin, kan butuh pendewasaan diri juga tuh Kak. Oh ya, sebelum kita terjun biasanya kita ini dulu sih konsolidasi, kemudian pendekatan, kemudian juga kita kasih apa sih namanya bekal buat teman-teman yang pengen terjun. Kita juga sharing-sharing, anggap aja teman ketika kita berjumpa, anggap kita tuh keluarga, tapi ketika kita terjun, anggap kita nih sedang bekerja profesional. Kayak gitu sih dia terapin ya. Iya benar. Itu aja. Berarti diedukasi dulu sebelum turun ke lapangan ya kan Kak? Karena di lapangan kita bisa lihat yang kita atur orangnya lebih tua dari kita kan. Iya. Pokoknya intinya sih satu sih Bang Dika. Yang pertama dua. Yang pertama senyum, yang kedua sopan. Karena ya harus Sabar juga sabar, sopan. Jadi ketika kita menghadapi tamu, kita nggak boleh sebelah sana Pak, sebelah sana Bu, nggak boleh. Jadi kita ada yang bisa dibantu Bapak, Ibu. Oh ya boleh kita atur barisannya dulu ya. Kita memang harus apa namanya tuh? Harus pandai lah membawakan diri. Pakai nada rendah ya. Iya. Sabar ya Bapak, sabar ya Ibu. Sabar ya Pak, nggak boleh kayak gitu. Nah, Jadi memang harus Kalau ada tamu yang bandel gitu Kak, gimana? yang bandel.
Ya, tetap dibilangin juga. contohnya kayak yang dibilang Kak Yofi tadi kan, yang nerobos itu. Gimana caranya buat stopinnya Kak? Kalau Yofi Kalau dia udah mau nerobos gitu. berdiri di tengah tangga. Memang di blok, Iya, digini langsung. kecuali dia Wes, naik keren, langsung keren, langsung keren. naik ke pelaminan kan Iya. lewat mana? Nggak lewat Nggak bisa. tangga. Baru itu kita nggak bisa lagi. Karena Dika juga pernah pengalaman wedding sama WO kan. Jadi yang selalu kami perhatikan tuh gimana cara stoppernya berhentiin tamu. Tapi kita belum pernah satu project bareng belum kan? Kayaknya besok deh, ya kan? Minggu depan. Tanggal 12. Tanggal berapa sih? Iya 12 ya kan. Iya mungkin. Nanti kita bicarakan Iya lagi. bener-bener. Ya kayaknya Sun sih tanggal 12 kalau nggak salah, Iya, bareng Kak. Seven Color. Iya, karena sebelumnya Dika lihat WO-nya. Ini mohon maaf ya Kak, semoga kita kan sekarang udah banyak WO di Duri nih. Kita nggak bilang WO yang di Duri aja, di Dumai, di Rohil, ya. Jadi adalah suatu ketika kami job wedding gitu kan. Di sana sudah ada WO-nya. Jadi kemarin juga kami sudah sempat bahas di YouTube bareng-bareng berempat kan. Yang kami mau omong ini sebenarnya cuma satu nama WO-nya aja. Kita nggak sebut nama nih. Cuman kalau seandainya ada yang merasa ya diperbaiki gitu. Benar nggak Kak? Benar-benar. Benar kan? Nah, jadi kan stopper tuh tugasnya nyetopin tamu. Jadi karena anak muda tadi, dia nggak berani nyetopin tamu Kak. Akhirnya Bablas. bablas. Itu ada sekitar 10 menit tamu jalan terus. Sementara orang tuanya fotografer foto. Nah, ujung-ujungnya sasaran salahnya ke fotografer karena nggak fotoin tamu. Sementara kita bisa fotoin kalau di stopin. Yang pertama kan Kak. Yang kedua terus dari PIC pengantin. Iya benar. Nah, kalau seandainya fotografer lagi atur pose, itu yang ngatur bajunya siapa Kak? Si pengantin. Pengantin. Ya, apain aja sendiri gitu kan. PIC Urusan lo kan. dari PIC WO-nya. pengantin enggak. Nah, kemarin itu kami yang ngaturnya sendiri. Jadi PIC pengantinnya ngeliatin aja gitu dari jauh. Juga ada, tapi Alapatia Dika yakin sih enggak kayak gitu pasti kan Kak. Insyaallah. Insyaallah ya. Karena Kak Fatianya turun sendiri kan? Iya, aku turun langsung juga. Sebagai WO-nya atau MC-nya di wedding? WO. WO ya. Iya. Jadi kalau ada MC juga, MC juga. Gimana sih maksudnya? Belum pernah sih Bang, tapi tanggal 12 tuh Tia pas akad MC, kemudian tim turun untuk ya koordinasi bisa lah akad. ini. Kemudian nanti jam-jam resepsinya Tia turun jadi WO. Oh iya. Nah, itu yang sering kami alami di lapangan. Jadi mungkin keluhan ini kami sampaikan ke Kak Tia. Buat perbaikan juga ya. Iya kan, kita kan saling koreksi. Nah, terus juga kayak foto tamu kasih handphone ke fotografer, itu tuh WO punya tugas di situ juga nggak Kak? Iya di Sebenarnya stage itu bagian manager. stage manager. Berarti memang ada bagian WO yang menghandle foto tamu. Iya, Ya kan, jadi kalau misalnya stage manager tuh sebelumnya kita udah request ke dekorasi, tolong ditambahin tangga di bagian tengah, biar nanti si WO ini bisa turun naik gitu. Jadi kalau nggak ada tangga di tengah, nggak mungkin kan WO-nya loncat ya kan Bang? Iya benar. Atau harus putar dulu, turun lagi putar enggak. Jadi kita kalau bisa sama dekorasi tuh sharing dulu, minta tolong ditambahin tangga di bagian tengah. Kemudian kita gampang nih mau susun posisi, turun lagi, fotoin kayak gitu. Jadi itu tugasnya stage manager. Stage manager ya. Sebenarnya kalau kami fotografer nggak keberatan sih kalau buat foto menghandle foto handphone dari tamu gitu. Karena itu juga poin plus buat kami kan. Mana tahu nanti setelah ngasih handphone anak ibu mau nikah nih katanya kan. Mau nggak sama anak ibu gitu ya? Jangan. Adek. Berarti Kak syarat tadi salah satunya lajang semua ya. Iya. Berarti di Alapatia semuanya lajang. Termasuk saya juga ya. Iya. jadi fokus cari job dulu ya. Iya. Cari jodoh. Kalau jumpa di wedding boleh juga. Boleh. Iya. Ya fokus aja sih dulu Bang Dik. Iya Kak, fokus ke karir dulu Kak ya. Nah, terus Kak, selama ini kan
handle job wedding jadi wedding organizer and planner, ada masukan nggak Kak buat vendor-vendor lain, misalnya contohnya fotografer lah dulu, ada masukan nggak? Apa ya? Mana tahu teman fotografer nonton kan, kadang kita nggak bisa kritik di lapangan nanti tersinggung. Kalau di sini bisa dikritik. Kalau Dika pribadi misalnya kalau ada yang kayaknya kita nggak tahu dan kita salah, ya kita koreksi gitu. Kalau di Yofi ada nggak? Kalau di fotografer misalnya Aman aja. aman aja. Kalau Tia sih ini ya, pas saat sesi beauty shoot, nah itu kalau bisa waktunya tuh disesuaikan sama yang sudah kita jadwalkan. Misalkan buat beauty shoot kita targetnya 20 menit atau 30 menit. Jangan sampai lebih. Jangan banyak-banyak sekali ngambil posenya karena kalau udah terlambat sedikit aja yang lain juga bakal terlambat. Apalagi dari awal acara sudah telat dulu, ya kan Kak? Ya benar. Tapi kami istilahnya bela diri ya. Ya kan Kak? Karena kembali lagi ke konsep acara sekali seumur hidup kan. Ya bener. Ya, jadi kadang lupa waktu motret itu Kak. Sebenarnya kami itu lupa waktu, bukan sengaja buat lama-lamain. Akhirnya kita ketemu titik tengah ya. Iya. Mungkin ada WO yang dampingi, boleh lah kayaknya. Iya biasanya ada Ada dari PIC pengantin itu yang nemenin yang ngangkat rok, yang nerbangin kerudung, yang bantu Iya, ada ya. kipas-kipas Wes, itu. mantap kali lah. Mudah-mudahan bulan 12 ya. Hah? Tapi satu project tanggal 12. 12. Tanggal 12. Mudah-mudahan satu project Insyaallah, ya. insyaallah, amin. Nah, kalau yang lain ada Kak? Apalagi ya? Kayaknya udah sih, baik-baik aja. Aman-aman aja Aman ya. aja. Aman-aman aja. Mungkin ada yang mau disampaikan? Terakhir? Apa ya? Oh ya, jangan lupa guys, main ke YouTube aku juga ya. Di atas Ada sini. YouTube-nya Ala Fatia. Ala Fatia biasanya kontennya tuh random aja sih tentang sekolah, tentang macam-macam lah, tentang perjalanan kayak gitu. Boleh di-subscribe ya. Dari channel YouTube Bang Dika ini banyak nih subscribernya. Langsung pindah ke tempat aku. Berbagi ya Kak ya. Iya. Kemudian jangan lupa juga buat klien-klien ya, buat chatin-chatin yang pengen wedding. Kalian kalau misalkan pengen momen pernikahannya itu lebih bermakna dan juga lebih khidmat, jangan lupa pakai Ala. Fatia Project Wedding Planner and Organizer. Itu aja. Satu lagi Kak. Apa? Persaingan dalam dunia WO nih. Ya. Ketat ya. Gimana Kak? Kalau fotografer nih sekarang lagi berdarah-darahnya nih Kak. Lagi keluarin silat masing-masing. Kalau WO gimana Kak? Kalau WO ada sih beberapa WO yang Tia tahu di Duri dan ada ya beberapa yang Tia salut, keren banget. Tia juga belajar dari WO itu. Persaingan sebenarnya ini sih karakteristik tiap-tiap WO itu kan beda-beda. Ada yang versi WO itu seperti ini, ada yang versi WO-nya tuh seperti itu, kayak gitu. Tinggal kliennya milih yang mana. Iya, gitu. cocoknya yang mana ya? Iya. Kalau dari project Ala Fatia atau Ala Fatia Project itu kita harus branding diri dulu dengan cara apa? Dengan cara buat konten, promosi, kemudian kita harus personal branding yang baik gitu kan. Jadi ketika orang lihat kita, misalkan kita lagi job di wedding misalnya kan, terus mereka ngeliat itu keren ya, itu dari mana, pakaiannya juga keren, oh dari Ala Fatia Project, terus mereka langsung minta kontak kita. Itu adalah salah satu cara membranding diri gitu. Kalau menurut dia sih persaingan itu harus ini Harus ya. sehat Sehat sportif. ya, benar. Iya, Benar, harus sportif. nggak perlu kita menjatuhkan yang lain, nggak usah pakai yang itu ini nggak Iya, perlu. itu benar. Tinggal kliennya aja pilih yang mana, mau pilih 1, 2, atau 3. Bersaing secara penyedia jasa tadi ya Kak. Iya. Nah, terus Kak, kan dari banyak WO di Duri nih. Apa yang membedakan Ala Fatia sama Yang lain. Iya. Oke, karena wedding planner and organizer itu basisnya adalah jasa. Jadi di sini kami memang memfokuskan di bagian jasa. Bagaimana pelayanan kami terhadap klien, bagaimana pelayanan kami terhadap pengantin ataupun keluarga besar. Di situ kami akan maksimal untuk menservis Mbak Raja dan Ratu sehari. Iya. Mulai dari makannya kita akan ambilin, kita akan anterin. Kalau misalkan ada di sini
Sisa-sisa nasi untuk kami yang bersih-bersihkan, kami yang perfectkan lah pokoknya. Iya. Kita akan bantu acara pernikahan kalian agar tersusun rapih, lancar dan juga hikmat. Nah, kalau dari Dika Ya. sebagai fotografer, buat pengantin yang nonton, mana kameranya? Emang kameranya deh? Oh, ya. Pura-pura anak tahu. Ya. Kayaknya haruslah pakai WO. Iya, Wajib dalam tanda kutip kalau seandainya punya dana seperlebih. Karena atau bisa di mix nggak Kak? Kayaknya ini over budget lah di sini. Di misalnya contohnya nih, kayaknya di pelaminan kayaknya over budget. Kalau Ala Fatihanya bantu yang kayak gitu juga nggak? Kalau dari Al Fatih Project Wedding Planner and Organizer, nah jadi klien itu misalkan dia datang dengan tangan kosong. Nah misalkan Kak aku pengen request yang kayak gini, terus dia tanyain dulu pengennya lebih menonjolnya di bidang apa, misalnya di bagian apa, di make up kah, di dekor kah, atau di foto. Nah misalkan dia pengen di bagian foto yang bagus, kita akan kasih budgetnya yang ini gitu misalkan. Kemudian Kak kalau misalnya budget segini kita dekornya cuma bisa ini gitu, kita akan bantuin Bantuin juga. ya benar. Karena sayang misalkan kita pakai make up dari Jakarta, tapi mohon maaf nih pelaminannya merah, kuning, hijau, biru kan. Hasilnya juga nggak akan bisa memaksimalkan make up tadi. Itu Iya, makanya Dika bilang kayaknya bisa sih kalau mau pakai kalau harga standar mulai dari 2 plus ya kan? Iya benar. Ya kan kayaknya bisa sih kalau menurut Dika Itu nggak terlalu di-spare-kan. mahal loh Ya nggak terlalu dibandingkan mahal. dengan kota-kota lain sampai 10 plus. Ada sekarang lagi ada promo nggak Kak? Iya lagi ada promo. Langsung aja kepoin di Al Fatih Project. Ala Fatia Project ya Kak. Karena kayaknya ya kalau kita nikah nih, wedding nih, proses kita sampai ke wedding nih kita udah ngelewatin banyak problem tuh Kak. Mulai dari debat tentang adat dipakai atau enggak, mulai ini cowok dijemput atau enggak, kita kan udah pusing tuh. Apalagi si pengantin sama kedua orang tuanya. Ditambah lagi nanti di hari H pusing lagi sama nasi udah datang belum? Ya kan Kak? Iya benar-benar. Yang pengantin lagi nanyain kan? Ya kan bener kan Kak? Bener banget. Ya, jadi saran kalau kami wajib pakai dalam tanda kutip. Kalau Al Fatih seandainya Project ada kan? dana lebih, bisa tuh di mix kayaknya. Kalau pelaminan kayaknya terlalu over budget bisa diturunin dikit ya kan Kak. Sisihkan ke ya karena yang kurang di wedding, kalau wedding bisa berjalan ada dekor, ada make up, ada foto bisa jalan. Ya kan Kak sebenarnya kan. Tapi nggak mungkin nggak pakai pelaminan kan. Tapi lebih bagus lagi ada WO-nya. Ya kan Kak, lebih maksimal lagi. Misalnya kita ini bisa bilang 3 unsur nih baru 50% kan. Bisa 50%-nya lagi di WO-nya, bener nggak Kak? Bener banget 100. Terus Kak, kalau satu lagi nih pertanyaan. Iya boleh. Harusnya MUA kalau di wedding atau yang ganti baju di wedding itu standby di lapangan atau enggak Kak? Kalau dari WO-nya gitu. Kita juga nggak bisa nuntut ya si MUA itu harus standby terus. Tapi setidaknya adalah asistennya buat antisipasi kalau misalkan si pengantin itu butuh untuk misalkan nih bulu matanya putus, apa sih namanya, copot. Nah kan nggak mungkin kita yang masangnya, kita kan nggak ngerti, takutnya salah-salah pasang kan. Nah kalau bisa, kalau tidak muanya langsung yang ada di lokasi, setidaknya ada asisten muanya. Asisten MUA ya Kak ya. Ya misalkan lipstiknya udah pucat ya, udah ini. Sebenarnya kita bisa aja sih pakaiin, tapi takut nggak sesuai gitu. Misalkan ada nih abis nangis misalkan kan, nih make up, apalagi kalau make up pengantin tuh nggak bisa dihapus Pakai tangan atau pakai tisu, karena nanti akan berbekas di sini, gitu kan. Nutupin pakai foundation aja juga nggak akan bisa tercover. Jadi memang harus ahlinya, harus semua itu sendiri yang harus menutup ya karena yang menutup yang Iya itulah pokoknya. ya. Karena berdasarkan pengalaman tadi kan Kak, biasanya kayak habis sungkeman saking harunya bulu matanya lepas kan. Kayak kita nggak mungkin Kak jangan terlalu sedih ya, nggak mungkin kan. Lagi foto jangan terlalu sedih ya Kak, nanti air matanya bikin apa yang luntur kayak gitu kan.
Tapi kita ada trik dan tips sih buat sungkeman biar nggak longsor. Iya. Ada. Ya nanti ke Al-Fatihah aja. Iya, bener. Nggak boleh dibocorin. Nggak boleh. Ya kan, Pi? Ada ya. Kayak baju juga kan kadang lepas pentulnya kan, lagi pose kan. Ya Kak ya. Benar. Kalau kayak baju kayaknya dari tim Al-Fatihah kayak bisa lah nak. Bisa memperbaiki sedikit. Iya bisa lah kan. Nah mungkin itu aja ya Kak ya. Mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Tidak. Aman? Atau ada notes dari Al-Fatihah nih buat pengantin? Udah kayaknya tadi ya. Udah. Jangan lupa pakai project Al-Fatihah. Ya, satu lagi kalau misalkan butuh MC wedding, boleh juga kabarin Al-Fatihah Project. Boleh cek aja portofolionya di Al-Fatihah atau Al-Fatihah Project. Iya. Mana kameranya itu? Ini boleh. Lagi diperbaiki. Oh ini kayaknya. Nanti angle-nya dari samping. Candid. Ih, nggak bagus dong. Oh, langsung. Oh gitu. Sebelah mana bagusnya, Pi? Angle-nya sebelah mana, Kak? Bebas Bebas aja ya. Terus diedit ya, apanya cahayanya. Iya. Ada nggak filter di sini? Nggak ada. Blue sky. Gimana tuh? Ya mungkin segitu aja ya. Dari kami dari Seven Color dan Al-Fatihah Project ya. Mudah-mudahan video ini ada positifnya yang buat diambil ya Kak ya. Dari obrolan kita tadi ya. Mudah-mudahan juga jadi media edukasi buat pengantin yang nonton ataupun yang mau jadi tim dari Al-Fatihah Project sendiri ya Kak ya. Iya benar. Dika jadi awal-awalnya tuh agak susah bilangnya Kak. Apa? Kayak Al-Fatihah gitu. Ya nggak Kak Novi? Kak Novi juga gitu nggak? Yofi bang. Yofi kan? Yofi, ya kan? Iya. Dia kan mikirnya Al-Fatihah. Ya sih orang mikirnya gitu juga Iya kan? Bang. Bener kan? Ya tapi karena udah lama pakai nama Al-Fatihah, pengen aja buat Al-Fatihah Project. Sebenarnya bisa aja sih diganti dengan teman halal project bisa juga. Tapi pengen aja Al-Fatihah Project biar mendunia kayak gitu. Ya. Oke lah, segitu aja video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih Kak. Arigatou gozaimasu. Lihat dong kayak gimana.